Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi serta cemilan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Kemarin prediksi kita telah sampai ke momen luar biasa, di mana sang anak telah bertemu sang ayah. Seperti yang admin tekankan kemarin bahwa nanti, pasti Boruto akan bertemu dengan ayahnya dalam keadaan sadar. Karena gak mungkin Masashi Kishimoto akan terus membuat Naruto tak sadarkan diri seperti itu. Makanya teruntuk kalian semua, ini adalah prediksi yang dibentuk menjadi alur cerita, akan tetapi, referensinya admin sesuaikan dengan apa yang terjadi di manga juga. Makanya banyak prediksi kita kemarin, akhirnya benar-benar terjadi di chapter-chapter sebelumnya. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Naruto, yang terkejut setelah melihat Boruto, menggunakan teknik Hiraishin no Jutsu. Naruto seketika berbicara sendiri dengan berkata, itu tidak mungkin bahwa dia, bisa menggunakan dan menguasai jutsu andalan kakeknya. Siapa yang telah mengajarkannya, dan dari mana dia mendapatkan formula jutsu itu? Sementara itu, Boruto berhasil berpindah ke pedang Sasuke menggunakan Hiraishin, sambil langsung mencoba menebas Kawaki. Namun, Boruto berpegang teguh pada kata-katanya karena pada akhirnya, dia malah hanya mencoba memukul wajah Kawaki. Kawaki yang tadinya sedikit panik, akhirnya merasa heran bahwa mengapa Boruto malah tak memilih menebasnya. Kawaki menangkis pukulan Boruto, sambil menahan lengan dari anak Naruto itu. Nah sambil menatap satu sama lain, Kawaki kemudian berkata, kau memang telah berkembang jauh Boruto. Banyak jutsu baru yang telah kau kuasai dan bahkan, kau bisa masuk ke sini menggunakan teleportasi itu. Boruto lalu membalas ucapannya dengan berkata, kau juga tampaknya benar-benar menguasai karma tersebut. Tapi bagiku, kita adalah saudara yang harus tetap bersatu kembali Kawaki. Dan sekarang, lebih baik kita mengurus monster itu hingga tak tersisa. Setelah mengurus mereka, maka kita berdua harus menyelesaikan urusan di antara kita. Kawaki tersenyum, setelah mendengar kata saudara, dari mulut seorang Boruto. Kawaki berkata, memiliki saudara Otsutsuki sepertimu yang membahayakan nyawa Nanadaime, adalah kesalahan besar yang pernah kau ketahui. Aku bisa mengendalikan karma Ishiki dengan sempurna, dan ia dipastikan takkan muncul kembali di tubuhku. Sementara dirimu, Momoshiki sialan itu masih bernaung di sana. Walaupun dia tak bisa bangkit kembali, dia masih bisa merasuki tubuhmu sesuka hatinya. Apa kau lupa bahwa 3 tahun lalu, Momoshiki merasuki tubuhmu dan dia, kemudian menyelamatkanku dari sekapan Sasuke dan lainnya? Boruto kemudian terdiam sejenak, memikirkan tentang apa yang Kawaki katakan. Karena menurut Boruto juga, itu memang cukup berbahaya bagi ayahnya. Boruto kemudian berkata, namun, aku akan tetap membawa ayah keluar dari dimensi ini. Kawaki seketika menarik kerak baju Boruto, sambil menampilkan ekspresi yang begitu marah. Kawaki berkata, jika kau melakukan itu, maka Nanadaime lebih tidak aman di luar sana. Aku takkan membiarkan itu terjadi dan jika kau ingin membawanya pergi, maka cepat atau lambat, kita berdua harus bertarung agar kau bisa membuatku mengeluarkannya. Nah saat mereka berbicara, tiba-tiba Jura meluncurkan serangan super cepat. Kekuatan yang kemungkinan besar berasal dari Rinnegan ini, diarahkannya kepada Boruto dan Kawaki. Melihat datangnya itu, Boruto mengaktifkan Hiraishin lagi, dan membawa Kawaki juga untuk berpindah ke depan Naruto. Mereka kemudian muncul di hadapan Naruto, sambil menampilkan ekspresi yang waspada. Melihat Boruto cukup aktif menggunakan Hiraishin, Naruto tampak kagum dan sedikit bernostalgia kembali, mengingat kekuatan itu yang digunakan ayahnya yakni Minato. Naruto kemudian bertanya, Boruto, teknik itu merupakan jutsu utama dari kakekmu. Bagaimana bisa kau menguasainya dan bisa semahir itu menggunakannya? Ini benar-benar mengingatkanku kepada kakekmu yang dijuluki sebagai shinobi tercepat saat itu. Boruto berbalik melihat ayahnya, sambil menjelaskan bahwa dia menguasai dari seseorang. Namun, Boruto belum mengatakan tentang siapa orang tersebut. Nah perlu kalian ketahui, sampai detik ini belum ada penjelasan tentang Hiraishin Boruto. Semua masih misterius termasuk bagaimana dirinya mempelajari teknik teleportasi itu. Padahal formula jutsu Hiraishin benar-benar disegel dan disimpan di kantor Hokage. Namun itu wajar saja karena dulu di era anime Naruto, Masashi Kishimoto juga tak pernah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Minato atau Tobirama bisa menguasai teleportasi Hiraishin.
Tak ada sama sekali penjelasan dari databook Naruto, ataupun di manga dan anime saat itu. Nah mungkin, nanti di Boruto lah asal-usul serta cara mempelajarinya, akan dijelaskan oleh tim Masashi Kishimoto. Admin sangat yakin kalau Koji adalah Jiraiya dan dia, yang telah mengajarkan Boruto jurus itu. Jiraiya guru Minato dan pasti, dia sedikit mengetahui cara Minato mempelajari teknik itu sebelumnya. Lalu kemudian, Naruto ingin bertanya lagi akan tetapi, Jura lagi-lagi langsung menyerang kembali. Dia terbang menuju mereka, sambil mengeluarkan ratusan besi hitam. Kawaki kemudian membuat kubus-kubus besar di dimensinya, menjadi semacam tameng untuk melindungi mereka. Boruto juga terbang, sambil melemparkan beberapa shuriken ke arah Jura. Jura kemudian berkata, "Kau benar-benar menghinaku, dengan hanya mengeluarkan senjata kecil itu." Tapi sebelum Jura selesai bicara, tiba-tiba Boruto muncul di hadapannya, sambil langsung merasenggan seorang Jura. Dia mengaktifkan Hiraishin, lalu berpindah kepada shuriken tadi. Kemudian Rasengan yang digunakannya, adalah tipe Rasengan biasa akan tetapi, itu juga membuat Jura langsung mencoba menangkisnya. Jura terlihat mengeluh, karena Boruto bisa berpindah dengan cepat, bahkan bisa mengimbangi kecepatan limiter miliknya. Jura langsung menyerap Rasengan Boruto, dan dia ingin menarik tubuh Boruto ke tubuhnya. Namun lagi-lagi, Boruto mengaktifkan Hiraishin untuk berpindah ke sisi lain. Naruto dari kejauhan, melihat itu dengan rasa bangga yang tinggi. Sementara itu, adegan berpindah kepada Kode yang diperlihatkan telah selesai menghabisi Sumeaka di situ. Dia terlihat kelelahan, namun Kode tak sabar untuk segera membalas dendamnya. Akan tetapi, dia kemudian mencoba menilai 4 Shinju tersebut, melalui akal sehatnya sendiri. Kode berkata, sepertinya Shinju yang mirip seperti Jigen, adalah inti dari mereka berempat. Apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa, karma putih ini malah membuat Jubi seperti itu? Apakah karma ini, telah diatur untuk membangkitkan mereka? Nah seperti yang kalian ketahui, admin berpendapat bahwa karma putih Kode yang kekuatannya adalah limiter, merupakan seperti tombol on untuk menghidupkan 4 Shinju. Istilahnya adalah, itu telah diatur sebelumnya untuk membangkitkan mereka. Jadi, ini sama sekali tak secara kebetulan tetapi melainkan, ada seseorang yang telah sengaja melakukannya. Apakah orangnya itu adalah Ishiki Otsutsuki? Karena dialah yang memberikan kode, kekuatan karma tersebut. Jika memang demikian, mungkin perubahan terakhir dari 4 Shinju adalah, yaitu malah kemunculan kembali Otsutsuki Ishiki. Namun, di situ juga ada peran seorang Amado, yang dahulu pernah membantu Kode melepaskan limiternya. Ini tentu begitu menarik dan yang pasti, Kode takkan tinggal diam di suatu tempat. Lalu berikutnya, adegan kembali memperlihatkan di dimensi Kawaki. Boruto lalu memilih untuk berlari ke arah Jura, dengan harapan bawah Jura terpancing. Nah ketika Boruto maju ke sana, tiba-tiba Kawaki muncul juga di belakang Jura. Melihat itu, Jura mengaktifkan Rinnegan-nya, dan seketika saja Kawaki tak bergerak di belakangnya. Ini adalah kekuatan Rinnegan, dan mungkin itu sejenis kemampuan Limbo. Jura lalu menendang Kawaki, yang membuat Kawaki terkejut bahwa dia tak mampu menangkisnya. Boruto lalu sampai ke Jura, dan menebas Jura dengan begitu cepat. Jura malah membiarkan pedang itu menebas bahunya, yang membuat Boruto terkejut. Sambil terkejut, Boruto langsung beralih untuk menendang Jura hingga hancur. Ternyata, tubuh Jura tadi hanyalah bunshin dari sel tubuhnya sendiri. Jura lalu tertawa, dan sumber tertawanya berasal dari atas Boruto. Jura kemudian berkata, meskipun masih banyak pengetahuan yang belum ku ketahui, paling tidak kalian akan merasakan penderitaan saat melawanku. Itu hanyalah trik kecil, dan perlawanan kecil dari diriku. Boruto terlihat kesal, dan dia mundur kembali ke tempat ayahnya. Naruto kemudian berkata, Boruto, aku telah siap membantu kalian berdua. Naruto lalu mengaktifkan Sage Mode, dan berdiri di samping anaknya itu. Akan tetapi Boruto tiba-tiba berkata, ayah duduk saja dan jagalah ibu untukku. Aku masih memiliki strategi dan jurus-jurus hebat, yang telah kulatih selama 3 tahun di luar desa. Tiba-tiba, Boruto langsung mengaktifkan Rasengan Usuhiko miliknya. Naruto terkejut bahwa anaknya, kembali bisa mengembangkan jurus Rasengan baru. Namun dia bertanya, siapa orang yang mengajarkanmu Rasengan itu Boruto? Aku tak percaya jika itu adalah Sasuke karena dia, tak memiliki kemampuan untuk mengajarkan itu. Boruto lalu berkata, seseorang telah mengajariku dan jika ayah melihatnya, mungkin ayah akan teringat kepada seseorang. Nah yang dimaksud Boruto adalah, yakni seorang Kashin Koji sendiri akan tetapi, Boruto belum memberitahukan kepada ayahnya. Boruto kemudian tiba-tiba menghilang menggunakan Hiraishin, dan muncul di belakang Jura sambil menghantamkan Rasengan itu.
Alhasil, Jura terkena Uzuhiko Boruto, dan dia terhempas jatuh ke bawah. Sementara Kawaki yang melihat itu, merasa minder karena Boruto telah tumbuh menjadi shinobi yang kuat. Dia kemudian berkata, Boruto benar-benar tampak jauh lebih kuat dari diriku. Nah, setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.